Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, di dalam channel ini setiap hari kita menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersama-sama rindu supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Saudara mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Kita bersama-sama rindu saudara yang sakit disembuhkan. Kita rindu supaya pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan. Situasi saudara diubah oleh Tuhan semakin baik. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kita, sehingga kita terus berdoa, sehingga kita terus berdoa bersama. Namun demikian, saudara, ada hal yang begitu penting yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan iman kita, saudara. Saya tidak mau saudara mengalami jawaban doa, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara mengalami mujizat, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara disembuhkan, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Tetapi biarlah tujuan iman saudara terlebih dahulu yang dicapai. Saudara alami, saudara capai, saudara raih, saudara terima apa yang menjadi tujuan iman saudara. Maka setelah itu, saudara, baru mujizat, jawaban doa, pemulihan kita rindukan terjadi, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus mencapai tujuan iman kita. Saya sangat bersyukur, saudara, di dalam video-video yang telah diposting ada komentar-komentar para pendengar di sana, dan ada yang menyaksikan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, doanya dijawab. Ada yang mendoakan anaknya supaya berhasil dan anaknya berhasil. Ada yang berdoa supaya penyakitnya sembuh dan sekarang dia sudah sembuh, sudah mulai bekerja. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi yang paling utama yang saya rindukan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, yang menjadi pelanggan channel ini, saya rindu saudara harus mencapai tujuan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan iman kita, pendeta? Apa sebenarnya yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari iman kita? Ayat ini menjawab dengan jelas, saudara, di mana dikatakan di sini bahwa ayat yang 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa
yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi yang menjadi tujuan iman yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah keselamatan jiwa kita. Mujizat ya itu baik, jawaban doa ya itu baik, berkat-berkat ya itu baik, pemulihan ya itu baik, dan itu kita terima melalui iman. Tetapi itu bukan tujuan dari iman. Itu hanya bonus ketika kita mencapai tujuan iman kita. Maka kita memperoleh itu semua sebagai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara sebelum saya akan berdoa, sebelum kita akan berdoa bersama dan saya menopang saudara di dalam doa. Saya rindu menegaskan saat ini. Saya rindu bertanya, saya rindu saudara mengoreksi diri saudara. Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Itu yang akan kita belajar bersama saudara. Iman kita kepada siapa dulu? Iman kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia yang rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan jadi salah, dia yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa, dia yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia dihukum, dan itu terjadi karena kitalah yang berdosa, karena kitalah sehingga dia disalibkan. Jadi saudara, dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan itu akan terjadi ketika kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dia tanggung di kayu salib. Dan kemudian saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya berdosa kita sudah ditanggung di kayu salib, kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Dalam kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita telah mencapai tujuan iman kita? Itu yang ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 ini saudara. Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan Petrus memberi penjelasan, Petrus menegaskan apa saja bukti mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kenapa? Apa bukti mereka telah mencapai tujuan imannya? Mereka mengasihi Tuhan sekalipun mereka belum pernah melihat dia. Belum pernah melihat Tuhan di sini mempunyai dua makna saudara. Memang pada waktu itu penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik pada waktu kedatangannya yang pertama. Dan yang kedua juga, dalam kondisi pada gereja mula-mula pada waktu itu, seringkali mereka menghadapi tantangan, seringkali menghadapi cobaan, seringkali mereka menghadapi penderitaan oleh karena situasi. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka harus berkorban dan menderita. Dan dalam situasi demikian, mereka belum mengalami pertolongan Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan menyatakan dirinya dan membebaskan mereka dan menolong mereka. Namun demikian, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi pelanggan di channel ini, seberapa lama kita sudah berdoa bersama. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi kondisi saudara, mungkin sampai saat ini sudah sekian lama kita berdoa bersama, sudah sekian lama saya menopang saudara di dalam doa, mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban,
belum melihat Tuhan menyatakan diri dalam bentuk kesembuhan, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk berkat-berkat, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh juga, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Saudara, saya bangga sekali. Saya pernah menggembalakan seorang anak Tuhan, di mana dia datang ke gereja, di gereja yang saya gembalakan. Dan orang ini, suami istri mereka tidak pernah ke gereja sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka datang ke gereja suami istri. Suaminya ini mengalami sakit. Dia stroke pada waktu itu, sehingga harus dijemput pakai mobil dan diantar lagi pakai mobil angkutan. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia datang, dia memohon kesembuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan dalam prosesnya melalui pemuritan yang saya buat, akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu kali saudara, ketika dia mengalami drop, saya datang ke rumah, saya mendoakan dia. Betapa luar biasanya saya mendengar kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata, "Pendeta, sekarang yang paling saya rindukan dan paling saya syukuri bukan atas kesembuhan. Bahkan bagi saya, sembuh atau tidak sembuh, itu tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengalami keselamatan dalam Yesus." Dan waktu itu saudara, dia sering kali menyanyikan lagu rohani yang sering didengar juga oleh tetangga-tetangganya. Dia selalu berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Sekalipun dia belum disembuhkan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia gunakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan sampai dia mati saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun dia belum melihat Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat kuasa Tuhan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan ayat 8 tadi saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Lalu kedua, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Lalu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang kedua adalah mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat penyataan Tuhan, belum melihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Saat ini saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup saudara. Sebagai bukti saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Percayalah, tetaplah percaya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang ketiga, mereka tetap mampu bergembira, bersukacita dalam Tuhan, karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun mereka belum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara, apapun yang saudara alami saat ini, biarlah saudara tetap hidup dalam sukacita, karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara tetap mampu mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bergembira, bersukacita dalam Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Biarlah saudara tetap hidup dalam iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang bersama kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh hormat.
datang kepada Dia dengan penuh iman, datang kepada Dia dengan ketekunan bahwa Dia pasti menjawab doa-doa kita. Mungkin sampai saat ini saudara sudah berdoa sekian waktu untuk segala pergumulan dan kerinduan saudara. Jangan menyerah saudara, tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik yang sedang mendengarkan seruan-seruan saudara. Dia tahu segala pergumulan saudara, dan Dia pasti akan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan segala permohonan doa saudara kepada Tuhan, saya rindu saat ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Karena Allah lebih tahu segala yang kita butuhkan, segala yang kita rindukan. Namun Dia tuntut untuk kita berdoa. Yang kita perlukan saat ini adalah perkenanan Tuhan saudara. Jika Allah berkenan kepada kita lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara minta, Allah akan mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Dia buat kesempatan ini kita bisa berdoa. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia buat kebaikannya bagi kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara, sebelum saya akan mendukung saudara dalam doa, dalam segala permohonan-permohonan saudara, mungkin saat ini ada permohonan khusus yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi saudara rindu Tuhan mewujudkannya. Ada kerinduan, ada pergumulan, ada masalah khusus yang sedang saudara alami saat ini. Saya rindu saat ini saudara naikkan kepada Tuhan. Mari mulai ungkapkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, mohonkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, mulai berkata-kata atas segala kerinduan saudara, permohonan doa khusus saudara di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang berseru, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu atas segala kerinduan mereka. Haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang berbeban berat, yang hati mereka sedang berduka, hati mereka sedang terluka, ada masalah dan persoalan hidup yang berat menindih kehidupan mereka, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas segala beban persoalan kehidupan mereka. Tuhan, angkat segala beban, Tuhan, angkat segala persoalan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau jadi jalan keluar atas segala kesedihan, duka cita, persoalan yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin karena situasi dan kondisi ini, ada saudara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan mungkin ada saudara yang terlilit hutang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Mari serukan, ceritakan, ungkapkan keadaan ekonomi saudara saat ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Bapa, hamba datang kepadamu menopang anak-anakmu dalam pergumulan ekonomi mereka Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan yang memberi jalan keluar bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sanggup membangkitkan ekonomi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi anak-anakmu. Tunjukkan ya Tuhan jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar anak-anak-Mu tetap bekerja keras melakukan yang terbaik, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi petunjuk sehingga anak-anak-Mu bisa terbebas dari lilitan hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, supaya setiap ekonomi anak-anak-Mu bisa bertumbuh kembali, dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi segala usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya yang bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, ceritakan kepada Tuhan, angkat kepada Tuhan saat ini keadaan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Mari ceritakan kepada Tuhan keadaannya dan kemudian mohonkan pemulihan daripada Tuhan, mohonkan kemajuan daripada Tuhan, mohonkan kebangkitan daripada Tuhan untuk segala usaha, pekerjaan dan bisnis saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi usaha anak-anak-Mu, bagi bisnis anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati segala bidang usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang berdagang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun bisnis mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa bangkit kembali. Bahkan ketika Engkau memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan mereka, bukan hanya ekonomi mereka yang akan bangkit kembali ya Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa menjadi saluran berkat, menolong orang-orang yang susah. Bahkan ya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ketika mereka mulai
melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini hamba juga berdoa, ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati mereka sebagai pengusaha dalam nama Yesus. Berikan, ya Tuhan, inovasi yang baru bagi mereka. Berikan kreativitas yang baru bagi mereka dalam mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka. Berkati para pengusaha, berkati para petani, ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan para petani. Begitu banyak para petani di Indonesia ini, Tuhan. Itu sebabnya tolong para petani, tumbuhkan ekonomi mereka, berkati pertanian mereka, apa yang mereka tanam. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa panen dari apa yang mereka tanam dengan kelimpahan, ya Tuhan. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan bela para petani, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka, Tuhan campur tangan. Bahkan para PNS, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ajar mereka berintegritas sebagai PNS, ya Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua para pegawai, para honoris, ya Tuhan, dimanapun dalam bidang apapun yang mereka bekerja saat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memberkati, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para buruh, ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bela anak-anak-Mu, ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis, Tuhan campur tangan di masa pandemi ini, Tuhan. Mereka berada di garda terdepan untuk memerangi virus. Bapa yang baik, berikan kekuatan bagi mereka, ya Tuhan. Berikan imunitas tubuh yang kuat bagi mereka, sehingga mereka terjagai, sehingga mereka terlindungi. Berkati para medis, Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa profesi-profesi yang belum disebutkan saat ini, tetapi kami berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saudaraku, saat ini mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Anggota-anggota keluarga saudara angkat kepada Tuhan. Keadaan keluarga saudara, situasi, kondisi keluarga saudara, bahkan kerinduan saudara terhadap keluarga saudara, mari angkat kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa akan keluarga-keluarga mereka, ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri, sanak saudara. Berkati semuanya, biar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga anak-anak-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari angkat di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita mau bersepakat berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan harapkan mujizat Tuhan dengan penuh iman saat ini. Dalam nama Yesus, saat ini Bapa, hamba menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun penyakit mereka, kami
tangking dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka kami cabut dalam nama Yesus. Engkau angkat penyakit mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengalami hipertensi. Tuhan sembuhkan dari hipertensi dalam nama Yesus. Kolesterol yang tinggi Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit kanker itu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya ulurkan tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat, Tuhan kiranya menyatakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami merindukan mendambakan kesehatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan saat ini Bapa, kami rindu berdoa syafaat bersama bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami. Karena kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Jamah Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Bawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sebabnya berkati ekonomi bangsa ini. Tingkatkan biar ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Keamanan bangsa kami Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menjamin ya Tuhan. Politik di bangsa kami ini juga biar tetap ada dalam keadaan tentram dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati, pulihkan jamah lawat bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemerintahan kami, mereka yang sedang mengemban tanggung jawab untuk membawa bangsa ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik, untuk membawa bangsa ini lebih maju. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat. Berkati mereka semua, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Masa pandemi ini begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan pulihkan segera bangsa ini Tuhan. Pulihkan pandemi yang terjadi sekarang, biar semua bisa terkendali ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu lah yang menyelamatkan bangsa ini. Gereja-Mu lah yang akan menerangi bangsa ini untuk membawa bangsa ini ke jalan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semuanya untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati semua gereja-gereja, organisasi gereja, berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya jadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami bersama. Kami telah sepakat bersama, kami telah bersyafaat bersama. Tuhan kiranya
mendengar dan menjawab doa kami. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan melalui video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara sudah diberkati saat ini. Dan kalau saudara rindu terus berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, sehingga setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara, silahkan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe saudara. Lihat tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan postingan video baru. Dan kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui video ini saudara, dan kalau saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.